Rizky Ridho menyadari taktik licik Bahrain. Gangguan seperti itu tidak menjadi ancaman bagi kami. Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, akhirnya angkat bicara mengenai aksi supporter Bahrain yang seringkali menyalakan laser untuk mengganggu pemain lawan. Insiden ini sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada tanggal 10 September lalu, di mana beberapa pemain Jepang terlihat terkena sorotan laser hijau. Tindakan tersebut sempat memicu kemarahan pelatih Jepang, Hijame Moriyasu, yang menganggapnya sebagai bentuk kecurangan. Namun, hal ini tidak menghalangi Jepang untuk memenangkan pertandingan. Meski menghadapi gangguan laser, timnas Jepang berhasil menunjukkan dominasinya di lapangan. Tim Samurai Biru sukses mengalahkan Bahrain dengan skor telak 5-0. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa teror laser tak berpengaruh besar pada performa mereka. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar di Bahrain National Stadium. Ancaman laser yang pernah terjadi saat Bahrain melawan Jepang, bisa jadi akan kembali muncul dalam laga nanti. Namun, Rizky Ridho mengaku tidak terlalu mempermasalahkan kemungkinan terjadinya gangguan tersebut. Pemain yang berposisi sebagai bek ini lebih memilih untuk fokus pada permainan dan memberikan yang terbaik di lapangan. Bagi Ridho, gangguan semacam itu tidak akan mengganggu konsentrasinya selama pertandingan. "Saya belum pernah mengalami gangguan laser saat bermain," ujar Rizky Ridho ketika ditanya mengenai potensi ancaman tersebut. "Namun, hal itu bukan masalah bagi saya. Yang penting adalah fokus ke pertandingan," tegasnya, menunjukkan tekadnya untuk tetap fokus dalam menghadapi tantangan Bahrain di pertandingan nanti. Jawaban tegas Sintayong terkait naturalisasi timnas Indonesia. Hey kid. Keberadaan pemain naturalisasi di timnas Indonesia kerap menimbulkan perdebatan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Namun, pelatih Sintayong merespons hal ini dengan tenang. Menurutnya, masuknya pemain naturalisasi bukan tanpa alasan, melainkan demi memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Ia meminta publik sepak bola Indonesia untuk tidak salah paham terkait hal ini. Saat ini, dua pemain tambahan, Miss Hilges dan Eleanor Heigenders, sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kedua pemain tersebut diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong percaya bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi akan meningkatkan reputasi dan kekuatan timnas Garuda di pentas dunia. Sintayong mengakui bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat banyak masyarakat Indonesia merasa bangga. Menurutnya, peningkatan performa tim nasional akan membuat Indonesia lebih sulit dikalahkan oleh negara lain. Meski ada yang berpendapat bahwa hal ini merugikan pemain lokal, Sintayong menekankan agar masyarakat tidak salah mengartikan situasi tersebut. Ia yakin bahwa jika Indonesia bisa mencapai peringkat 50 besar dalam FIFA, sepak bola Indonesia akan menjadi kekuatan yang sulit diabaikan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menekankan pentingnya dukungan bagi timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia optimis bahwa peluang timnya untuk lolos ke putaran final cukup besar. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dan sepak bola kita semakin besar, semuanya akan mengapresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Tambah satu pemain lagi, Exco PSSI bocorkan proses naturalisasi. Hey kid. Sintayong terlihat penuh senyum karena seorang pemain keturunan dengan posisi penyerang siap dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Kehadiran pemain ini diharapkan bisa membuat lini serang tim semakin tajam. Seperti yang sudah terbukti sebelumnya, program naturalisasi memang memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dengan prestasi yang berhasil mereka raih setelah kehadiran para pemain naturalisasi. Salah satu pencapaian terbaru yang dicapai timnas Indonesia adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim asuhan Shin Tae-yong bahkan berhasil menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia pada 2 laga awal. Program naturalisasi tampaknya terus dilanjutkan oleh PSSI, dengan saat ini sedang memproses Miss Hilges dan Eleanor Eigenders, yang dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 di Belanda. Namun, kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia tampaknya belum berhenti di situ. Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan sedikit bocoran tentang kemungkinan adanya pemain tambahan baru yang akan dinaturalisasi. Saat berbicara dalam podcast bersama Hamka Hamzah, Arya mengungkapkan bahwa PSSI sedang dalam proses membahas beberapa pemain keturunan lain, meski ia tidak menyebutkan siapa saja yang sedang diproses. Salah satu pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi adalah Miliano Jonathans, winger berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem. Miliano mengonfirmasi bahwa ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Ia juga merasa terhormat jika diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia, namun mengaku masih perlu berdiskusi dengan keluarganya sebelum mengambil keputusan final. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Pada musim ini, ia menjadi pemain kunci di Vitesse Arnhem, dengan mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingan Eerste Divisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, kehadiran Miliano bisa menjadi tambahan penting di lini serang, terutama sebagai winger kiri yang memiliki kaki kidal, posisi yang belum diisi di bawah asuhan Shin Tae-yong. Milian Jimenez, gelandang keturunan Indonesia versatil yang cocok dengan strategi Shin Tae-yong. Di Liga Denmark, terdapat 2 pemain keturunan Indonesia yang tengah berlaga. Salah satu nama yang familiar adalah Kevin Dix, yang kini bermain untuk FC Copenhagen. Namun, selain Dix, ada juga Milian Jimenez, pemain berdarah Indonesia yang tampil di kompetisi tertinggi Liga Denmark, Superliga. Milian baru saja bergabung dengan klub raksasa Aalborg BK pada tanggal 2 Juli tahun 2024. Meskipun baru bergabung, Milian yang berposisi sebagai gelandang sentral dan bisa bermain sebagai fullback kiri, sudah mencatatkan 8 penampilan di Superliga. Berdasarkan berbagai sumber, Milian memiliki darah campuran Indonesia dan Kolombia, dengan kelahiran di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 13 Januari tahun 2003. Kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Bogor dan Madiun, yang menjadi sumber darah Indonesianya. Sebelum merumput di Denmark, Milian memulai karirnya di VV Union Youth pada tanggal 1 Juli tahun 2011. Kemudian, ia bergabung dengan akademi ternama PSV di Belanda, di mana ia bermain hingga tim U21. Ia juga satu angkatan dengan Delina Arts, pemain berdarah Indonesia lainnya. Menariknya, Milian berada di bawah agensi yang sama dengan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Milian dikenal sebagai pemain yang fleksibel, berbeda dengan Kevin Dix yang lebih banyak bermain sebagai bek. Milian bisa ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang pengatur serangan, pemain jangkar, hingga fullback kiri. Gaya bermainnya yang agresif terbukti dari koleksi 3 kartu kuning dari 8 pertandingan. Selama membela PSV, ia mencetak 12 gol dan 19 assist. Meskipun di Aalborg, dari 10 pertandingan, ia belum mencetak gol maupun assist.